Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Akbar. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Otonomi Daerah. Langsung saja pada yang bertugas dipersilahkan. Pengertian otonomi daerah. Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto, yang berarti sendiri, dan nomis, yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut yang berbeda, yang tentunya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku sejak tahun 1945, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui peraturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini hanya berfokus pada peraturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Selanjutnya, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini berlaku secara seragam di seluruh Indonesia. Titik beratnya adalah peraturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya. Di dalam undang-undang ini ditetapkan ada 3 tingkatan daerah otonomi, yaitu daerah 1 termasuk kota Praja, Jakarta Raya, daerah tingkat 2, dan daerah tingkat 3. Selanjutnya, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini sudah menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya. Pembagian daerah otonomi sebanyak 3 tingkatan, yaitu provinsi sebagai daerah tingkat 1, kabupaten atau kota madya sebagai daerah tingkat 2, dan kecamatan atau kota praja sebagai daerah tingkat 3. Selanjutnya, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini azas desentralisasi dilaksanakan bersama dengan azas demokratisi dan MDBW melalui penyerahan unsur secara bertahap sesuai dengan kemampuan atau kewenangan daerah otonomi terbatas, dan semuanya tergantung kebijakan pemerintah pusat yang bersifat seragam. Selanjutnya, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada undang-undang ini azas desentralisasi dilaksanakan di kabupaten dan kota, sedangkan desentralisasi dilakukan bersama-sama di provinsi dalam kedudukan sebagai daerah otonomi sebatas sekaligus wilayah administrasi.
Selanjutnya, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, azas desentralisasi dilaksanakan di provinsi dan kabupaten atau kota, sedangkan dekonsentrasi hanya dilaksanakan di provinsi. Pada periode ini hampir mirip seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu memperlibatkan DPRD sebagai pemerintah daerah bersama-sama kepala daerah menjalankan pemerintah daerah atau DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Materi selanjutnya adalah dasar hukum otonomi daerah. Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 14 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan prinsip-prinsip dasar otonomi daerah dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksananya. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang tersebut antara lain, yang pertama, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Kedua, ada Pasal 4 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan, tugas, dan wewenang yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, ada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah antara lain, yang pertama ada desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kedua, ada delegasi. Pemerintah daerah dapat memberikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah desa atau kelurahan dalam mengurus urusan pemerintahan tertentu. Berikutnya, tugas pembantuan. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kewenangannya. Pemberian wewenang, pemerintah pusat dapat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang diatur secara tegas oleh undang-undang. Kemudian ada prakarsa daerah. Pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan yang terakhir ada kemandirian daerah. Pemerintah daerah berhak menentukan kebijakan sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Keempat, Pasal 17 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang urusan pemerintahan yang meliputi otonomi khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Provinsi Papua Barat. Kedua, otonomi luas yang meliputi urusan pemerintahan umum, pembangunan, kesejahteraan sosial, dan urusan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah yang pertama ialah sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah pada pemerintah pusat meliputi urusan politik dan administrasi. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan pemerintah pusat, tidak dibagi kepada pejabat di daerah atau pada daerah otonom, maka disebut sentralisasi. Kewenangan yang dipusatkan di tangan presiden dan para menteri tadi adalah kewenangan pemerintahan.
bukan kewenangan lain, yaitu legislatif dan yudikatif. Kewenangan pemerintahan terdiri atas dua jenis. Yang pertama, kewenangan politik, yaitu kewenangan untuk membuat kebijakan, dan kewenangan administrasi ialah kewenangan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam sentralisasi, semua kewenangan tersebut, baik politik maupun administrasi, berada di pemerintah pusat. Sebagai konsekuensinya, dalam melaksanakan kewenangan ini, anggarannya dibebankan kepada APBN. Kemudian asas yang kedua ialah asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika suatu urusan pemerintahan diserahkan menjadi urusan otonomi daerah, berarti daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan urusan tersebut. Sebagaimana dinyatakan di atas, otonomi daerah yang seluas-luasnya diberikan kepada daerah kabupaten atau kota dengan pertimbangan bahwa kabupaten atau kota lebih dekat dengan wilayah dan masyarakatnya, sehingga lebih mengetahui situasi dan kondisi daerah masing-masing, serta potensi yang mungkin untuk dikembangkan. Sebagai perwujudan dari otonomi daerah, maka di daerah diadakan lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPRD, yang anggotanya dipilih oleh masyarakat daerah melalui pemilihan umum. Di samping itu, masyarakat daerah juga diberi kesempatan untuk memilih pimpinan daerahnya, yaitu bupati atau wali kota dan juga gubernur. Kemudian, asas otonomi daerah yang ketiga adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Provinsi di samping merupakan daerah otonom juga sekaligus merupakan wilayah administratif, yaitu wilayah kerja gubernur sebagai aparat pemerintah pusat yang ada di daerah. Pelaksana urusan pemerintah pusat yang ada di daerah, di samping gubernur sebagai kepala wilayah juga instansi vertikal yang ada di daerah. Instansi vertikal merupakan instansi atau lembaga yang ada di daerah, akan tetapi merupakan perpanjangan dari lembaga pemerintahan yang ada di pusat. Kemudian asas otonomi daerah yang keempat adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan oleh pemerintah di tingkat tertentu kepada pemerintah yang ada di bawahnya. Perlunya tugas pembantuan antara lain dilatar belakangi perlunya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Kewenangan yang dapat dilimpahkan melalui tugas pembantuan adalah kewenangan yang bersifat atributif dan bukan kewenangan yang bersifat delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan pada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hakikat otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Otonomi juga diharapkan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomi, geografi, dan sosial budayanya. Perkembangan seperti ini dapat mengurangi kesenjangan antara daerah yang terakumulasi selama ini dan mencegah terjadinya desintegrasi bangsa. Selanjutnya adalah tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ialah untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandiriannya, bukan hanya dalam mengelola APBD dan roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah setiap daerah mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya dampak yang diperoleh dari otonomi daerah itu sendiri. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari otonomi daerah ada beberapa. Yang pertama, kegiatan
pemerintah dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Yang kedua, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Yang keempat, dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. Yang kelima, laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. Yang keenam, kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Dampak negatifnya ialah satu, munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Yang kedua, munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lainnya karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam maupun faktor lainnya. Yang ketiga, munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. Yang keempat, pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah. Yang kelima, masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembagian urusan pemerintah dan pembagian urusan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sebagai upaya untuk memperjelas kewenangan masing-masing pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan mengurus rumah tangga sendiri. Secara umum berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya yaitu hak daerah otonom. Hak daerah otonom dalam menyelenggarakan otonominya sendiri, sebuah daerah memegang beberapa hak. Di antaranya yang pertama yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerahnya. Ini berarti pemerintah daerah harus mengurusi segala sesuatu sendiri. Yang kedua, pemilihan pimpinan daerah ini dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Tentunya daerah memiliki aset sendiri yang harus dijaga. Nah, tugas pemerintah daerah lah untuk mengurusi aset ini. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Setiap daerah tentunya punya kekayaannya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam. Pemerintah daerah harus membuat kekayaannya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negara. Yang kelima, memungut pajak daerah dan distribusi daerah. Pemungutan pajak ini dilakukan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas publik yang ada di daerah tersebut, tapi ada juga yang digunakan untuk negara. Yang keenam yaitu mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah. Sumber-sumber ini bisa digunakan selama masih ada dalam wilayah kekuasaan pemerintahan daerah tersebut. Yang terakhir, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam pemerintah perundang-undangan. Meskipun daerah pemerintah juga berhak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur. Selanjutnya yaitu kewajiban daerah otonom. Kewajiban sendiri juga tercantum di dalam peraturan undang-undang yang sama. Yang pertama yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan serta keutuhan NKRI. Yang kedua, setiap pemerintah daerah harus mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan.
Yang kelima, meningkatkan fasilitas dasar pendidikan. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas umum, sosial, dan fasilitas umum yang layak. Yang kedelapan, mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang kesembilan, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Yang kesepuluh, mengembangkan sumber daya produktif daerah. Yang kesebelas, melestarikan lingkungan hidup. Yang ke-12, mengelola administrasi kependudukan. Yang ke-13, melestarikan nilai sosial budaya. Yang ke-14, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Dan yang terakhir, kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pemilihan dan pemberhentian kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Bupati dan Wali Kota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD. Gubernur pada saat yang sama masih merangkap sebagai wakil pusat dan kepala daerah otonom. Syarat kepala daerah. Warga negara Republik Indonesia dapat ditetapkan menjadi kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjut tingkat atas. Yang kelima, berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, nyata-nyata tidak terganggu jiwa. Yang kedelapan, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana. Yang kesembilan, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Yang ke-10, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Yang ke-11, menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Dan yang terakhir, bersedia dicalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah. Kepala daerah berhenti atau diberhentikan karena 1. Meninggal dunia. 2. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri. 3. Berakhir masa jabatannya. 4. Tidak lagi memenuhi syarat. 5. Melanggar sumpah atau janji. 6. Tidak melaksanakan kewajiban. 7. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah ditolak oleh DPRD. Yang ke-8, pertanggungjawaban karena hal tertentu kepala daerah ditolak oleh DPRD. Itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.